Anak-anak itu terdiri dari Sam, Ham, dan Zafet. Ya, tiga golongan itu diberhentikan menurut petunjuk Nabi Nuh. Ya, kalau zaman sekarang orang-orang menyebutnya Eropa, Afrika, dan Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan, Padepokan Cahaya Hati, yang selama ini sudah mendukung dengan berjalannya dan berkembangnya channel kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan sedulur-sedulur semua, atas kebaikan-kebaikan sedulur semua. Mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kami ingin mengungkap kenapa dari leluhur yang sama, dari Nabi Adam, kok manusia di beda wilayah kok berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda postur. Di kesempatan hari ini kita mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang semua itu, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada sedulur-sedulur semuanya. Tidak usah panjang lebar, untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di kesempatan hari ini kita ditemani dengan mediator kita, Mas Benny. Sehat Mas Benny? Alhamdulillah, Gus. Sebelum kita mulai, kita bersihkan dulu tubuh dari mediator ini, mudah-mudahan tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin beliau, saya mau dibersihkan semua kotoran energi negatif, energi buruk di dalam tubuh mediator saya. Mohon nomor tetap dibersihkan semuanya. Allah, semuanya. Dan semuanya, roh dan semuanya terkendali semuanya. Proses mediator mediumisasi tidak berpengaruh pada jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang berbeda-bedanya manusia di dunia ini, sama-sama dari leluhur Kanjeng Nabi Adam. Tarik dari Sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinkron energinya semua sinkron, kita bisa berkomunikasi dengan manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini saya berbicara? Saya roh yang dulu ada di Nusantara ini. Nah, sampean itu sekarang tinggal di mana? Mohon maaf, saya tidak boleh mengutarakannya. Kalau boleh tahu sampean itu berusia berapa tahun? Sekitar 6.000 tahunan. 6.000 tahun itu di alam manusia atau di alam gaib? Alam gaib. Saya cek dulu ya, Mbah. Sampean punya nama tidak? Punya. Siapa nama sampean? Abdullah. Abdullah. Kok sampean sudah muslim? Yang memuslimkan siapa sampean? Beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Sampean punya tugas tidak di sini? Punya. Sebagai apa sampean? Mohon maaf, dirahasiakan. Ya. Mohon maaf, Mbah. Saya cek dulu ya, Mbah Ahmad. Iya. Mbah Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini izin beliau. Jika makhluk ini berbohong mengaku ruh yang dulu tinggal di Nusantara yang sudah muslim, otomatis terpental dan digantikan yang asli yang sebenarnya Allah. Mohon maaf, Mbah. Sampean saya hadirkan di sini terganggu atau tidak? Alhamdulillah tidak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya hidangkan makanan minuman, bersedia enggak sampean? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan selera makan. Allah. Monggo, Mbah, dinikmatin dulu hidangannya. Terima kasih. Saya juga taruhkan ya, Mbah ya. Silahkan. Monggo, Mbah. Ini, Mbah, sambil menikmati hidangan, ngobrol-ngobrol dikit ya, Mbah ya. Iya. Saya mau mohon penjelasan kenapa sama-sama turunan Kanjeng Nabi Adam kok bisa bahasanya itu berbeda, postur tubuh berbeda, warna kulit berbeda. Mohon dibeberkan, Mbah, secara saya gimana kok bisa seperti itu. Iya, sebelumnya saya minta maaf Iya, Mbah. kalau nanti yang saya bicarakan ini ada kesalahan atau wawasan saya yang hanya sedikit ini. Iya, Mbah. Ya, ini saya mulai dari peradaban Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum peradaban Nabi Nuh kan peradaban Nabi Adam. Kalau peradaban Nabi Adam sebelumnya yang turun pertama kali di bumi itu cara berkembang untuk manusianya seperti perkembangan persilangan. Terus diberikan semakin ke depan, semakin tahun semakin ke depan,
mulailah lebih banyak lagi manusia-manusia dari peradaban-peradaban Nabi Adam. Dan setelah itu terjadilah peradaban Nabi Nuh alaihissalam. Peradaban itu berawal dari semua manusia dari Nabi Nuh alaihissalam itu sebenarnya sudah mulai peradaban yang sangat canggih sekali, peradaban yang sangat maju, peradaban yang sangat milenial sekali. Bahkan zaman sekarang tidak ada apa-apanya. Malah justru zaman sekarang itu tidak ada apa-apanya. Ya, dulu lebih canggih sekali. Sudah ada pesawat-pesawat yang tanpa bahan bakar apa itu, seperti cairan-cairan itu tidak ada. Dulu sangat canggih sekali. Dalam peradaban Nabi Adam, dalam peradaban Nabi Nuh alaihissalam, Allah memberikan atau memerintah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu, sebuah perahu yang besar sekali, perahu yang sangat besar, dan perahu itu nanti akan dimasuki binatang-binatang dan anak-anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi orang-orang dari peradaban Nabi Nuh banyak yang menertawakan, banyak yang tidak percaya kalau kalau yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam itu adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa semuanya begitu? Karena di zaman itu kan zaman yang sangat milenial sekali. Kalau terjadi banjir, pasti kan udah ada pesawat-pesawat yang bisa terbang, dan mobil-mobil yang sudah canggih semuanya sudah ada. Bahkan mau lari kemana saja sudah bisa. Tetapi Nabi Nuh masih menjalankan, membuat kapal itu sampai kurang lebih 100 tahun dia membuat kapal itu. Itu kok Nabi Nuh diperintah oleh Allah bikin kapal, itu sebenarnya ada apa, Mbah? Ya, karena di zaman peradaban Nabi Nuh itu semuanya tidak ingat kepada Sang Pencipta. Tidak beriman ya? Ya, tidak ada iman sekali. Bahkan dia sudah membalikkan bahwa Tuhan itu adalah mereka manusia-manusia itu. Karena sudah bisa menciptakan segala sesuatunya. Bahkan manusia saja bisa di cloning. Oh, berarti menuhankan akal ya, Mbak? Iya, benar sekali. Dan tidak beriman kepada Allah itu. Terus Nabi Nuh itu diberikan wahyu oleh Allah untuk membuat kapal untuk menghukum umat Nabi Nuh itu tadi ya, Mbak? Iya. Makanya umat Nabi Nuh itu tidak ada yang percaya kalau nanti akan ada banjir yang sangat besar sekali. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Nabi Nuh itu. Karena apa, Mbak, Pak, dibunuh? Ya, karena dia sudah merasa gila kan. Akalnya sudah nggak ada. Kenapa membuat kapal dari kayu yang sangat besar sekali?
Kan sudah ada pesawat-pesawat yang bisa terbang. Kalau hanya banjir aja, pesawat-pesawat itu sudah bisa menampung umat-umat Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dengan taat kepada Allah, dia berusaha membuat kapal itu dari hari demi hari dan tidak mendengarkan apa kata-kata umat Nabi Nuh itu. Itu kan ya sebagian dari anak-anak Nabi Nuh kan juga ya ada yang tidak percaya tambah sama istrinya itu. Iya, istri dan anak Nabi Nuh malah menghujat suami atau bapak dari anak itu bahwa akalnya sudah tidak waras lagi. Kenapa di zaman modern, di zaman milenial masih membuat kapal dari kayu-kayu itu? Itu kalau di zaman Nabi Nuh itu, umat Nabi Nuh itu kalau sekarang disebut apa Mbak itu? Kalau zaman sekarang disebutnya zaman Atlantis. Berarti bangsa Atlantis itu memang itu waktu peradaban Nabi Nuh itu Mbak. Ya, Ini kan kembali ke topik lagi Mbak. Itu terjadinya kok beda-beda ras itu tadi gimana Mbak prosesnya? ya itu tadi. Setelah kapal itu jadi dan semakin tidak mempercayai makhluk Nabi Nuh itu, tidak mempercayai adanya Sang Pencipta, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjadi umat itu, maka Allah mengirimkan air dari atas atau dari langit yang sangat banyak sekali. Bahkan air itu menyebabkan banjir yang sangat dahsyat sekali. Dan dimulailah Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang yang berpasang-pasangan untuk naik ke kapal itu. Dan umat-umat Nabi Nuh atau anak-anak Nabi Nuh yang mau dinaikkan ke kapal disuruh naik. Ya, setelah semuanya naik, ada anak dan istri Nabi Nuh yang tidak mau naik ke kapal itu. Dia sudah berbicara kalau banjir ini tidak akan bisa menenggelamkannya. Dengan perasaan tidak bisa ditenggelamkan ya Mbak? Ya, setelah itu banjir mulai membesar, bahkan sudah mulai ke pulau-pulau atau keluar daerah itu. Banjir itu seperti kiamat kubro. Berarti itu banjir itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi ya Mbak? Hampir seluruh permukaan bumi. Berarti manusia selain yang di Nabi Nuh, ikut Nabi Nuh berarti meninggal semua ya Mbak? Semuanya meninggal semuanya. Yang hidup hanya ada di kapal Nabi Nuh itu. Dan ada yang dipindah dimensi itu toh Mbak? Iya, benar sekali. Selama perjalanan di kapal Nabi Nuh itu ada anak-anak Nabi Nuh yang berbeda. Setelah beberapa tahun banjir itu mulai surut. Nabi Nuh memerintahkan anak-anaknya untuk turun. Anak-anak itu terdiri dari Sam, Ham, dan Zafet. Ya,
tiga golongan itu diberhentikan menurut petunjuk Nabi Nuh. Ya, kalau zaman sekarang orang-orang menyebutnya Eropa, Afrika, dan Asia. Makanya kulit-kulit dan postur-postur tubuh mereka berbeda-berbeda. Sebenarnya itu masih keturunan dari Nabi Nuh. Itu bisa berbeda dan warnanya juga berbeda, itu disebabkan oleh apa, Mbak? Ya, karena kondisi-kondisi alam dan cuaca-cuaca alam yang ada sekarang, yang ada di seperti negara Eropa, negara Afrika, dan negara Asia ini. Kan cuaca dan kondisinya berbeda-beda. Oh, berarti yang membuat warna kulit berbeda, postur tubuh berbeda itu dari alam ya, Mbak? Ya, Adaptasi dari alam yang di tempat itu. ya, salah satunya itu. Jadi gini, Mbak, pas waktu Nabi Adam, dari peradaban Nabi Adam sampai sebelum sampai ke Nabi Nuh itu, berarti semua itu masih sama, Mbak? Sama. Jadi perbedaan itu setelah peradaban Nabi Nuh pas waktu banjir itu, Mbak? Iya, waktu itu kulitnya, postur tubuhnya masih sama. Waktu Nabi Adam ke Nabi Nuh itu masih sama postur dan kulitnya. Tapi setelah terjadinya banjir bandang Nabi Nuh itu, Nabi Nuh menyuruh atau menurunkan anak-anak atau keturunan Nabi Nuh itu menjadi tiga golongan. Ya, seperti Eropa, Afrika, dan Asia itu. Dan terjadilah bentuk kulit dan postur tubuh yang berlainan. Kalau boleh tahu, Mbak, bersandarnya kapal Nabi Nuh itu sebenarnya di mana, Mbak? Di Nusantara ini. Di Nusantara ini ya, Mbak? Ya. Jadi perbedaan warna kulit, postur tubuh, bahasa itu semenjak zaman Nabi Nuh itu pas waktu banjir turun dari kapal itu sudah berbeda-beda ya, Mbak? Iya. Turun dari kapal terus disuruh untuk keseimbangan alam ini untuk dipenjara-penjara itu tadi ya, Mbak? Iya, benar sekali. Sebenarnya kan semua manusia itu kan dari leluhur yang sama, hanya karena dengan adaptasi alam yang di tempat itu tadi, jadi beda postur, beda kulit itu tadi ya, Mbak, sama bahasa tadi. Nah, dari banjir itu tadi kan, dari cerita sejarah itu kan ada umat Nabi Nuh itu yang dipindah di Saranjana sama di Antartika toh, Mbak? Ya. Itu kok bisa, itu ceritanya gimana, Mbak? Mohon maaf, saya tidak diizinkan. Nanti suatu saat sampean bisa menarik yang sudah bisa diizinkan untuk mengungkapkan itu semua. Jadi sejarah-sejarah itu tadi ya beda warna kulit itu dari Nabi Nuh ya, Mbak? Iya. Kalau dari Nabi Adam itu tetap semua sama ya? Iya, benar. Jadi ini sedulur, kenapa kok sama-sama leluhur keturunan Nabi Adam, kok postur tubuh kita berbeda, kulit kita berbeda? Itu ternyata dari pengakuan sisi gaib ini tadi, itu peradaban perubahan bentuk tubuh itu
dari zaman Nabi Nuh setelah turun dari kapal kejadian banjir, dan itu ternyata bentuk warna kulit berubah itu karena adaptasi dengan alam yang ditempati. Itu dari pengakuan dari sosok gaib ini. Tapi kalau kebenaran ya mutlak itu hak Allah, kita itu hanya bisa mengambil sisi positifnya saja. Terus gimana Mbah? Ya, karena itu terjadilah penurunan itu menjadi alam-alam yang menyeleksinya dari bentuk postur tubuh, dari bentuk persifatan, alam-alam yang menyeleksinya. Makanya kalau ada persilangan seumpama dari Eropa ke Asia bentuknya kayak itu, ya itulah proses dari penyilangan gen-gen atau dari alam Eropa ke Asia nanti bentuknya seperti itu. Seperti inilah nanti terjadinya. Ya walaupun itu sudah kehendak Allah ya Mbak, tetapi prosesnya dengan adaptasi alam itu tadi ya Mbak. Iya. Kan yo selama ini kan saya yo enggak tahu Mbak kalau prosesnya seperti itu kan. Kalau kita tengok dari sejarah-sejarah kan semua itu kan keturunan Nabi Adam gitu loh Mbak. Mudah-mudahan ini nanti kan bisa memberi manfaat Mbak, pemahaman. Ya. Karena dengan berjalannya perahu itu berjalan mengelilingi dunia ini. Berarti banjir itu hampir seluruh dunia itu tenggelam Mbak? Hampir seluruh dunia. Berarti semua manusia yang tidak di kapalnya Nabi Nuh itu meninggal semua ya Mbak? Meninggal semua. Kecuali yang dipindah dimensi itu ya? Iya. Dan hanya di kapal Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh menggiring hewan berpasang-pasangan dan menanam pohon-pohon untuk bekal makanan selama adanya banjir itu. Selama proses perjalanan itu. Dan kapal itu nanti akan menepi di mana itu kan ada proses-prosesnya, ada tahun-tahunnya dalam proses perjalanan itu. Makanya sudah dipersiapkan semuanya di kapal itu. Berarti kalau dari proses perjalanan seperti itu bikin kapal sampai ratusan tahun, berarti usia Nabi Nuh itu ya ratusan tahun ya Mbak usianya? Iya. Ya kurang lebih 900 tahunan. Berarti semakin kesini semakin berkurang ya Mbak umur ya Mbak? Iya. Ya sudah ya Mbah, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada sedulur-sedulur semua ya Mbah ya. Ya sama-sama. Ya, monggo sampean undur diri untuk melanjutkan tugasnya dengan keluar dengan halus ya Mbah. Ya. Sampai negatifnya dikeluarkan semua Mbah. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah dihadirkan di sini. Ya sama-sama Mbah. Dan diberikan jamuan yang nikmat sekali. Sama-sama Mbah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku ruh yang pernah ada di Nusantara ini, menjelaskan tentang sesama leluhur dari Nabi Adam, kenapa kok bisa berbeda-beda kulit, bisa bahasa, beda postur tubuh. Ternyata itu dari peradaban Nabi Nuh setelah banjir itu
putranya Nabi Nuh yang iman ada 3 orang itu disuruh untuk mengembangkan kestabilan alam, itu disuruh bertugas di Asia, Afrika, dan Eropa dengan bentuk tubuh yang berbeda, warna kulit berbeda. Itu ternyata itu atas kehendak Allah dengan adaptasi alam yang ditinggali itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.